Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus Tuhan kita. Jumpa kembali dengan saya, saudaraku, di Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia bersama Pendeta Sebuah Mantap Sinota di daerah Kolot. Nah, hari ini jemaat yang terkasih, mari siapkan hati kita untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Hari ini adalah tanggal 27 Juni ya, tahun 2021, minggu terakhir di bulan Juni. Saya berharap semua kita dalam diberikan kesehatan dan kekuatan buat Tuhan, dari Tuhan kita. Amin. Sebuah lagu, saudara, yang sudah lama sekali. Mari kita naikkan lagu ini. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Seperti lagu ini dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, seperti obat hati yang senang, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya, hati yang gembira Tuhan senang. Saudaraku, kalau engkau mengalami sakit penyakit seperti hari-hari ini, mungkin sudah mengalaminya, ingat firman Allah berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya, mari kita gembira terus dalam hati, karena Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa mengajari kepada kita untuk 1 Tesalonika 5 berkata ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mengucap syukurlah dalam hal maupun keadaan apapun. Mari kita bersuka cita karena Allah kita telah mati buat saudara dan saya. Amin. Siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Haleluya Tuhan. Sembah Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur padamu. Sembah Kau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini karena Engkau begitu baik buat kami. Dan sebentar kami siap mendengarkan firman Allah. Urapi Tuhan setiap anak Tuhan, agar seperti minggu yang lalu, hanya hati yang suburlah, hanya hati yang menyambut firman Allah lah, itulah yang bisa menghasilkan buah. Ada yang 30, ada yang 60, dan ada yang 100 kali lipat ganda. Biarlah semua jemaat menerima firman Tuhan seperti tanah yang subur, siap menerima benih firman Allah, dan akhirnya menghasilkan buah. Bukan saja bertumbuh, tapi menghasilkan buah roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang banyak kelemahan dan kekurangan ini, agar bisa menyampaikan isi hati-Mu saja. Dan biarlah sementara firman Allah diberitakan, ada kuasa Roh Kudus mengalir mengurapi, sehingga setiap yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus, yang susah dihiburkan, yang mulai lemah dikuatkan, bahkan yang mengalami stuck dalam kehidupannya diberi jalan keluar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya dan siap mendengarkan firman Allah katakan amin. Ya, minggu yang lalu saudara kita sudah belajar tentang bagaimana kita menerima firman Tuhan. Jadi menerima firman Tuhan saudara tidak sembarang hanya kita datang gereja ibadah atau kita ibadah online hanya dengar saja. Tetapi hanya di dalam Alkitab disebutkan hanya yang hati yang subur lah, tanah yang subur, hati yang menyambut firman Allah lah, itulah yang akan menghasilkan buah-buah kebenaran.
Amin. Nah, 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Artinya keadaan apapun, maupun keadaan sakit, maupun keadaan saudara sedang senang, tetap kita harus mengucap syukur atau artinya kita bersuka cita. Amin. Kita bersuka cita di dalam kehidupan setiap hari selama kita hidup di dalam dunia ini. Karena inilah yang dikehendaki Allah Bapa. Karena beberapa hari yang lalu saya pun mengalami tidak enak badan, saudara. Rasa tidak enak, makanya saya pergi untuk periksakan diri, antigen, cek ternyata negatif, dan puji Tuhan saya hanya kena sakit biasa, dan akhirnya hati yang gembira tetap kita jaga dan akhirnya membawa kekuatan sehingga saya bisa melayani pada pagi hari ini. Amin. Jadi saudara, prinsip dari firman Tuhan adalah kita harus memiliki, kemarin kita sudah ajarkan 4 prinsip. Yang pertama adalah komunikasi adalah dasar kehidupan. Keseimbangan adalah kunci kehidupan, saudara. Dan perubahan adalah proses kehidupan. Nah, yang keempat yang saya tegaskan adalah kesepakatan adalah kekuatan dalam kehidupan kita. Kita sepakat dengan firman Tuhan, itu makanya kita harus gembira. Kalau kita sepakat dengan firman Tuhan, setuju dengan perkataan firman Tuhan, maka sakit penyakit Tuhan akan sembuhkan, akan pulihkan ketika kita apa? Ketika kita sepakat dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Nah, seperti beberapa hari yang lalu saya sungguh sangat lemah badan, lemas dan hanya bisa tidur, saudara. Tetapi puji Tuhan, Tuhan mulai kuatkan dari mulai kemarin saya udah mulai dikuatkan dan saya mulai bisa terus melayani sehingga saat ini bisa menyampaikan firman Tuhan. Nah, selanjutnya saudara, apa sih langkah kita agar kita bisa mengalami Tuhan setiap hari sehingga sakit penyakit pun dapat hilang ketika hati yang gembira memimpin, mengurapi kita, menjadikan kita sehat. Nah, saudara, di dalam Galatia 5:4 ayat 5 dan 6 berkata begini. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah menyuruh roh anak ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Sudah tahu bahwa Bapa kita adalah sumber kita. Ya. Apa yang harus reaksi apa yang harus kita dapatkan, harus kita keluarkan ketika kita menghadapi persoalan. Tentunya ada reaksi atau respon yang berbeda daripada orang yang biasa, saudara. Kalau kita tahu bahwa kita anak Tuhan, seperti dalam Yohanes 1 ayat 12 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Artinya kalau kita anak Allah, kita mengalami begini, saudara, reaksi yang berbeda, respon yang berbeda. Kalau orang mengalami sakit penyakit, dia akan mengalami susah. Soalnya sebetulnya memang sangat sulit sekali ketika badan kita sakit, terus kitanya mau gembira tuh sulit. Saya mengalami kemarin, tapi saya belajar sepakat dengan Tuhan dan saya bilang hati yang gembira adalah obat. Makanya saya tidak pernah memikirkan sakit lagi. Saya pikirkan adalah kesukaan yang Tuhan siapkan buat kita orang percaya yang mengenal Tuhan. Jadi saya berpikir tentang sukacita, tentang bahagia di dalam Tuhan setiap hari. Dan lama-lama saudara, tubuh kita mengikuti dan akhirnya akan menyehatkan tubuh kita. Ya, jadi kita harus punya respon yang berbeda. Yang pertama saudara, kalau kemarin kita diajari tentang tanah yang subur, yaitu menyambut firman Tuhan. Ketika firman Tuhan ada di dalam diri kita, tentunya ketika kita menyambut sakit penyakit dalam kehidupan kita, tentunya ada kuasa Roh Kudus, kuasa Kristus ada dalam tubuh kita, sehingga respon atau reaksi kita akan berbeda. Reaksi kita adalah akan mengucap syukur dalam segala hal seperti firman Allah katakan tadi. 1 Tesalonika 3 ayat 18, 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Amin. Ya. Jadi sebetulnya ketika kita mengalami masalah persoalan, Tuhan ajar kita untuk belajar berjalan bersama Dia, saudara. Ya, seperti kemarin saya mengalami sakit, saya bersyukur karena melalui sakit penyakit, melalui kesulitan atau kesusahan, saya belajar mengerti inilah cara kerja Tuhan dalam hidup di dalam kehidupan kita. Ya. Tentunya ada kesulitan-kesulitan saat itulah sebetulnya ketika kita hidup di dalam Tuhan, saat itulah kuasa Tuhan turun atas saudara dan saya.
Kalau kita tidak mengalami masalah atau persoalan, kita tidak akan tahu bagaimana Allah memelihara kita, bagaimana Allah memimpin kita, bagaimana Allah senantiasa menopang hidup saudara dan saya. Jemaat yang terkasih, ada beberapa jemaat yang sakit hari ini. Saya nasihatkan buat saudara, mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Allah. Apapun yang terjadi, kehendak Allah jadi atas hidup saudara dan saya. Dan percayalah saudara, bukan kehendak kita lah yang jadi. Mau sakit kek, mau enggak kek, yang penting begini. Kita praktekkan firman Tuhan, kita bersyukur sama Tuhan. Yang penting tugas kita lakukan. Tugas Tuhan adalah memulihkan atau menyembuhkan saudara dan saya. Amin. Kita harus sepakat. Ingat, sepakat adalah kekuatan dalam kehidupan kita. Ya, komunikasi kita adalah dasar kehidupan. Mari kita kuatkan kehidupan kita di dalam Tuhan. Ya, di dalam Roma 4 ayat 17 berkata begini. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kita penuh dengan roh sukacita, sudah. Ya, jadi kerajaan Allah bukan bicara makanan minuman, tetapi bicara tentang damai sejahtera. Tentang apa lagi? Tentang kebenaran, sudah. Dan tentang apa? Sukacita oleh Roh Kudus. Nah, sukacita itulah yang akan memimpin kita. Kalau saudara ingat lagu Natal, saudara, seringkali dilakukan setiap Natal, Desember tanggal 25. Joy to the world. Artinya sukacita itu datang ke dunia. Sukacita tidak datangnya dari luar, tapi dari dalam. Ketika kapan? Ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kita ada sukacita di dalam. Sukacita yang penuh itu saudara akan memulihkan kehidupan saudara yang mungkin keadaannya badannya sakit atau tidak enak badan. Ini saudara, ya. Jadi sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan di dunia, tetapi soal pertama kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Jadi sukacita kita dipengaruhi oleh apa? Oleh Roh Kudus. Sukacita itu datangnya dari apa? Dari kerajaan Allah. Makanya firman Allah berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, saudara. Nah, saudara, kita lanjutkan lagi. Ya. Dalam Amsal 4 ayat 23 berkata begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau dalam terjemahan lain, saudara, kata terpancar itu adalah batasan kehidupan. Nah, orang atau anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan biasanya kalau jatuh dalam dosa, saudara, dalam kekecewaan, biasanya saudara, ada hal yang akan membuat dia sulit untuk bersuka cita. Itu makanya kita perlu Tuhan, perlu pengampunan daripada Tuhan, sehingga kita kembali dipulihkan hati kita oleh Tuhan. Dan ketika kita hati yang gembira, maka Tuhan akan pulihkan kita. Ini prinsip firman Tuhan. Sepakatlah dengan firman Tuhan. Makanya kita jaga hati kita. Saudara perhatiin, pagi bangun pagi, kalau hati saudara tidak jaga, mood saudara turun, saudara akan ribut, saudara akan rewel, saudara akan merengek-rengek, saudara akan kesusahan di tiap hari. Karena apa? Hati tidak dijaga. Hati biasanya bicara tentang semua harus sesuai dengan kehendakku. Padahal Alkitab mencatat, jadilah kehendakmu Bapa di surga. Kehendak Bapa yang jadi yang paling penting. Di bumi dan di surga, kehendak Bapa yang jadi dalam kehidupan kita. Amin. Nah, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati-hati saudara, kalau ada pagi-pagi kalau ada orang yang membuat kita marah, membuat kita jengkel, dongkol, jaga hati kita agar kita tidak dongkol, tidak jengkel, tapi larikanlah dengan mengucap syukur dalam segala hal. Ya, mungkin hal-hal ini sulit, apalagi kita lagi biasanya kerja cari nafkah, tiba-tiba kita sakit, tiba-tiba banyak persoalan, ada biaya yang kita perlukan. Saudara, firman Tuhan berkata, berdoalah, mintalah pada Bapa di surga. Karena Tuhan itu, cara Tuhan itu saudara, tidak bisa kita pahami. Tapi percayalah, dari situlah kekuatan. Dari situlah kita mengerti pertolongan Tuhan. Baru kita mengerti tuntunan pimpinan Tuhan. Saudara perhatiin kalau saudara sakit. Ada nggak orang yang datang menolong saudara? Perhatiin. Tuhan bisa kirim siapa saja untuk menolong saudara dan saya. Karena saya sering mengalami hal itu. Dalam keadaan susah, hampir-hampir tidak mengerti caranya bagaimana. Tapi ada aja Tuhan kirim orang-orang untuk menolong, untuk mendukung, membantu saudara. Amin. Jadi jangan khawatir lagi.
Ya, Matius 6 yang dikatakan jangan khawatir. Kenapa? Karena Tuhan sudah tahu ketika Tuhan memerintahkan perintah, Tuhan tidak akan melebihi kemampuan saudara dan saya. Pasti saudara sudah bisa menanggungnya. Nah, Amsal 17 ayat 22 berkata begini, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saya ulangi sekali lagi, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amsal 17 ayat 22. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Makanya hati kita dijaga. Jangan sampai semangat kita patah. Jangan kita sudah mulai, sudahlah. Jangan. Tetapi kita jaga agar semangat kita tidak patah. Itu makanya hati kita kalau gembira, obat yang manjur, yang bisa menyembuhkan penyakit dalam kehidupan. Karena ini firman Tuhan sudah mengatakannya. Ya, saya percaya sudah dalam keadaan apapun, kalau sudah bersyukur, kita akan mengalami namanya pertolongan Tuhan. Amin. Nah, saya sendiri pun bukan tidak pernah mengalami masalah. Persoalan masalah tiap hari ada, saudara. Persoalan masalah tiap hari, beban itu ada saja, saudara. Tapi respon saya, saudara, reaksi saya terhadap masalah, saya pakai kacamata firman Tuhan. Senantiasa kehidupan ini, ketika ada masalah, Tuhan tolong beri hikmat buat saya. Saya seringkali begini, Tuhan beri hikmat buat saya, karena saya tidak mampu. Bagaimana caranya ini? Kadang-kadang hampir putus asa, tapi Tuhan tolong saya. Tuhan bukakan hikmat buat saya untuk saya bisa mengatasi masalah persoalan. Artinya hidup kita, sebetulnya kita itu rentan terhadap segala masalah. Itu makanya kita butuh Tuhan. Kita butuh hidup dalam pertolongan Tuhan. Kita butuh hidup dalam pimpinan Tuhan, yaitu Roh Kudus yang memimpin hidup saudara dan saya. Maka pagi hari ini, jemaat yang terkasih, mari serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Kalau engkau dalam sakit penyakit, gembiralah hatimu. Wah Pak, boro-boro mau gembira, ini susah. Sebetulnya saudara, pilihan di tangan saudara sendiri. Bisa nggak ketika kita sakit hati kita gembira? Bisa, saudara. Bisa. Toh ada pun orang yang lagi gembira bisa langsung nangis. Coba. Bisa nggak? Bisa. Lagi gembira bisa nangis? Bisa. Itu makanya pilihan ada di tangan saudara dan saya. Ini yang kedua, saudara, perhatiin baik-baik. Ya. Nah, firman Tuhan saya teruskan, saudara. Nah, semua orang yang akan bersukacita ketika mengalami kemenangan, tetapi kalau sedang susah atau sakit, sulit kita untuk bersukacita. Nah, itu makanya 1 Tesalonika 5 ayat 12 berkata, dalam segala hal mari kita ucapkan syukur. Sepakatlah kita dengan firman Tuhan. Ini langkah atau jalan keluarnya. Ketika saudara sepakat dengan firman Tuhan, maka kemenangan demi kemenangan akan saudara dapatkan dalam kehidupan ini. Amin. Ya, 1 Tesalonika 1 ayat 6 berkata begini, dan kamu telah menjadi penerus kami dan penerus Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan apa? Sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sesuatu yang muncul dari dalam akan mengalahkan dari luar. Nah, perhatiin, sesuatu yang dari dalam akan mengalahkan yang dari luar. Sama seperti peperangan, saudara. Kalau lihat saudara peperangan, ya, kalau musuh dari luar itu gampang kita hadapi. Tapi kalau musuh dari dalam, itu sulit sekali kita menang. Tapi kalau dari dalam ada kekuatan, ada kuasa Roh Kudus, ada kasih karunia Tuhan, percayalah, apapun keadaan saudara, Tuhan akan beri kemenangan buat saudara dan saya. Dan akhirnya kita akan tahu bahwa hidup kita di dalam Tuhan. Kita perlu Tuhan, kita butuh Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, mari mengucap syukur dalam segala hal. Bukan berarti saya bilang, wah, pendeta nggak ngerti. Saya mengerti, saudara. Bagaimana dalam keadaan susah, sulit, saya mengerti. Tapi saat ini, saudara, pengharapan kita hanya datang daripada Tuhan. Tuhan kita Yesus Kristus. Kita masih teringat ketika dulu memulai corona pertama, lockdown, usaha orang pada terjun bebas semua. Tapi puji Tuhan, kami dan keluarga di sini Tuhan berikan kekuatan. Tuhan terus pelihara kami. Dalam kekurangan apapun Tuhan tetap pelihara kami. Tuhan cukupkan kami. Setiap hari, setiap minggu. Ada saja berkat yang Tuhan kirim. Entah dari mana, entah dari siapa. Usaha mulai diberkati. Karena apa? Karena kami mulai pakai kacamata firman Tuhan. Kami sepakat dengan firman Tuhan. Kalau ada persoalan masalah, kami ingat 1 Tesalonika 5 ayat 16, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya. Karena ini pilihan kita. Hati yang gembira itu pilihan saudara dan saya. Makanya orang dengar firman Tuhan, sambut firman Tuhan.
itulah yang bisa menghasilkan buah. Ada yang 30, ada yang 60, ada yang 100. Semua tergantung kepada jemaat yang terkasih atau saudara siapapun, saudara yang menyaksikan firman Tuhan. Mari mengucap syukur dalam segala hal. Kenapa kita sulit, kenapa kita susah? Itu tandanya kita butuh Tuhan. Kenapa kita seringkali tidak bisa mengatasi persoalan sendiri? Itu artinya kita butuh Tuhan. Ya. Kalau sudah sempurna, sudah mungkin tidak butuh Tuhan, tapi kita semua di dunia ini kita butuh Tuhan. Mari ini naikkan firman, naikkan pujian buat Tuhan. Ada lagu, saudara, saya masih ingat lagu bahasa Inggris ya, lagu yang dinyanyikan oleh di dalam film Sister Act ya. Oh happy day, oh happy day, oh happy day, oh happy day, when Jesus was, He was my sin away. Oh happy day, happy day, oh happy day, oh happy day, when Jesus was, when Jesus was, He was my sin away. Rapnya berkata begini, saudara. He taught me how to watch, fight and pray and live rejoicing, yes, every day, and live rejoicing. Artinya hidup di dalam sukacita setiap hari. Amin. Hiduplah di dalam Tuhan, dalam sukacita setiap hari. Itulah yang akan menguatkan saudara. Makanya oh happy day, oh happy day. Semangat saudara. Oh happy day, oh happy day, oh happy day, happy day, when Jesus was, He was my sin away. Ketika Dia membasuh dosa saudara dan saya, kita harus bersukacita pada Tuhan. Amin. Hari ini saudara, kalau engkau dalam persoalan, dalam masalah, mari taruh tanganmu di dada. Saya akan berdoa buat setiap saudara, jemaat yang terkasih. Ingat firman Tuhan, hanya yang menyambut firman Allah lah yang bisa mengalami buah. Ada yang 30, 60 dan 100 kali lipat ganda. Firman Tuhan demikian singkat dan sederhana, tapi hamba mau berdoa Tuhan. Hambamu terbatas berbicara, tapi Allah Roh Kudus terus berbicara dalam kehidupan setiap orang yang mendengarkan acara ini. Berdoa Tuhan buat setiap jemaat Tuhan, terutama Yohan yang sedang sakit, sembuhkan dalam nama Yesus. Shalom juga dalam nama Yesus, sembuhkan Tuhan. Biar kuasa darah Yesus, sukacita penuh melingkupi Tuhan jemaat-Mu ya, Yohan dan Shalom. Berkati juga Jojo adiknya dan Michael Tuhan. Berdoa juga buat keluarga Andri. Mari Tuhan tutup bungkus semua Tuhan keluarga ini dengan kesehatan, kekuatan. Selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Keluarga Pak Simon, Bu Sri juga Engkau lawat dalam nama Yesus Tuhan. Juga keluarga Eksal atau Kormoyanan Tuhan. Berdoa juga buat Ibu Amai Tuhan dalam nama Yesus. Berdoa rekan kami yang di laut mungkin Tuhan, Joko Mugiarto, Tumpal Sinangan Engkau lawat, berkati dalam nama Yesus. Biar mereka hidup di dalam sukacita. Jangan biarkan duka cita, jangan biarkan kekecewaan, jangan biarkan apapun yang masuk dalam hidup, tapi kalahkanlah dengan sukacita yang kau terima dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan rekan kami Tuhan, berdoa juga Tuhan buat Bobby, mari berkati dalam nama Yesus dalam pekerjaan dan pelayanan juga Tuhan. Berdoa buat Joshua juga Tuhan sebagai gembala sidang yang baru, mari berkati dia Tuhan dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa buat grup Real Father, Engkau berkati dalam nama Yesus. Sehatkan, kuatkan saudara kami Tuhan Andreas Jonathan, sembuhkan dalam nama Yesus. Bahkan semua Tuhan keluarga besar saudara kami yang di Lehon, Engkau berkati dalam nama Yesus. Anak kami Maria, Yosi, cucu kami Marsa berkati. Anak kami juga Keleman berkati Tuhan yang mulai tatap muka sekolah dan bekerja, Tuhan Engkau berkati. Begitu juga anak kami Elia berkati Tuhan yang sekarang sedang mau vaksin dalam nama Yesus berkati. Sehatkan, kuatkan kami semua Tuhan. Berkati pemimpin bangsa kami juga Tuhan, agar melalui masalah persoalan ini mereka Tuhan mengambil keputusan dengan baik dan benar. Pemerintahan setempat juga berkati. Terima kasih Tuhan. Baik, segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya kembalikan kepadamu. Di dalam dan demi nama Yesus
Mari semua yang bersukacita dan mengalami sukacita, mengalami kesembuhan di dalam Tuhan. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.